Oke kawan jejak amatir, kembali bertemu dalam channel kita kali ini yang akan membahas tentang ragam budaya. Untuk ragam budaya kali ini bertema tentang Barong Landung. Dari beberapa sumber yang terpercaya, Barong Landung adalah perwujudan Raja Penguasa Bali Sri Jayapangus. Raja Jayapangus yang bergelar Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkajacihna Lancana adalah seorang raja penguasa Bali kuno yang menjadi simbol keharmonisan etnik dan asimilasi kebudayaan seperti halnya Bali dan Cina pada saat itu, sehingga aman dan tentramlah Bali jadinya. Ketika itu Raja Jayapangus memerintah Kerajaan Balingkang. Pada masa pemerintahannya kehidupan masyarakat amatlah makmur. Kerajaan tentram dari segi ketahanan militer hingga perdagangannya. Dari hubungan perdagangan, inilah rumor tentang kemakmuran kerajaan ini terdengar hingga negeri Cina. Para saudagar Cina pun memutuskan datang dan menjalin hubungan pertemanan dengan kerajaan yang diperintah oleh Sri Jayapangus. Dari hubungan ini, lambat laun Sri Jayapangus menemukan seorang wanita cantik pujaan hatinya. Wanita ini bernama Kang Qingwei, putri seorang saudagar Cina yang kaya raya. Raja Balingkang ini akhirnya memutuskan meminang putri saudagar tersebut menjadi permaisurinya. Pinangan sang raja disetujui hingga digelarlah upacara pernikahan yang amat megah. Seisi kerajaan dan seluruh rakyat ikut bersukacita merayakannya. Bertahun-tahun lamanya setelah pernikahan Sri Jayapangus dan Kang Qingwei, kedua mempelai ini belum juga dikaruniai seorang anak. Ini membawa kesedihan yang amat mendalam pada pihak kerajaan dan seluruh rakyat kerajaan Balingkang. Keadaan kerajaan saat itu menjadi sangat muram, hampir tidak pernah diadakan perayaan ataupun acara-acara hiburan oleh kerajaan ataupun masyarakat. Hal-hal yang bersifat hura-hura sengaja tidak dilakukan untuk ikut berbelasungkawa atas kejadian ini. Tertekan dengan apa yang terjadi, akhirnya Raja Sri Jayapangus memutuskan pergi meninggalkan Kang Qingwei untuk mencari pencerahan. Pertualangan pun dilakukan oleh sang raja, hingga akhirnya membuat sang raja terdampar di sebuah tempat di kaki Gunung Batur. Di tempat itu Sri Jayapangus memutuskan untuk bermeditasi. Kehadiran sang raja ternyata menarik hati seorang dewi yang menguasai daerah tersebut. Dewi ini bernama Dewi Danu. Ia merupakan dewi penunggu Danau Batur, ditemani oleh para kerabatnya. Sang dewi akhirnya menggoda sang raja yang terbangun dari meditasinya. Raja kerajaan Balingkang ini pun akhirnya tergoda dan memutuskan menikahi Dewi Danu. Singkat cerita, bertahun-tahun lamanya menunggu, Kang Qingwei menatap kesedihan karena sang suami tidak pernah pulang ke kerajaan. Dari rasa penasarannya, akhirnya permaisuri kerajaan Balingkang ini memutuskan berpetualang untuk mencari suaminya. Melewati hutan belantara dihadapi, namun perjalanan beliau terhalang oleh angin kencang. Beliau berusaha untuk melewatinya, tapi akhirnya Kang Qingwei terjatuh di sebuah hutan dan tepat di tempat suaminya terdampar dulu. Di sini akhirnya Kang Qingwei bertemu dengan seorang anak yang tidak lain adalah anak dari perkawinan suaminya, yaitu Raja Sri Jayapangus dan Dewi Danu. Menjumpai kenyataan itu, Kang Qingwei merasa kecewa dan sakit hati, lalu memutuskan untuk menyerang Dewi Danu yang merebut suaminya. Serangan dari Kang Qingwei mendapat respon negatif dari Dewi Danu, dan akhirnya karena kemarahannya ia pun mengeluarkan pasukannya yang berbentuk raksasa dan memporak-porandakan pasukan Kang Qingwei. Tak tega melihat keadaan istri pertamanya yaitu Kang Qingwei, sang raja akhirnya memutuskan untuk melindungi Kang Qingwei dari serangan Dewi Danu. Raja menyadari cintanya kepada Kang Qingwei tidak akan pernah mati, walaupun telah lama meninggalkan permaisurinya tersebut. Melihat Kang Qingwei dan Sri Jayapangus bersatu, membuat Dewi Danu kecewa. Dalam kekecewanya itu, mengutuk kedua pasangan ini menjadi patung.
Berita tentang berubahnya Sri Jaya Pangus dan Kang Chingwei menjadi patung menyebabkan luka yang sangat mendalam bagi rakyat kerajaan Balingkang. Kesedihan rakyat ini akhirnya membuat Dewi Danu tersadar telah membuat kesalahan. Ia pun kemudian datang ke kerajaan tersebut membawa seorang anak yang merupakan anak Sri Jaya Pangus. Dengan kedatangan sang Dewi, rakyat Balingkang pun memutuskan mengangkat anak dari Sri Jaya Pangus menjadi penerus menggantikan raja. Sang Dewi pun mengingat rakyat Balingkang untuk terus menghormati dan mengenang mendiang raja serta permaisurinya. Kedua pasangan ini merupakan sosok seorang pelindung, di mana semasa pemerintahannya kerajaan Balingkang menjadi makmur, aman dan tentram. Sri Jaya Pangus dan Kang Chingwei juga disimbolkan sebagai pasangan yang memiliki cinta sejati. Untuk selalu mengenang jasa-jasa sang raja, rakyat Balingkang akhirnya memutuskan untuk memanifestasikan ke dalam sebuah barong. Mengingat Raja Jaya Pangus dan Kang Chingwei dikutuk oleh Dewi Danu, dari patung itulah rakyat Balingkang membuat sepasang arca, sehingga arca inilah sebagai barong landung. Raja Jaya Pangus diwujudkan dalam barong landung visualisasi boneka besar hitam dengan gigi ronggoh, sedangkan Kang Chingwei berupa boneka cantik tinggi langsing bermata sipit dan selalu tersenyum berkarakter gadis Cina. Oke kawan jejak matir, demikian sedikit kisah mengenai tentang asal mula barong landung. Tunggu episode berikutnya mengenai tentang cerita-cerita selanjutnya ataupun tentang ragam budaya yang selanjutnya. Saksikan terus Jejak Amatir untuk membantu channel ini untuk berkembang. Silakan like, komen, dan subscribe. Jika ada kesalahan, kami tim Jejak Amatir mohon maaf sebesar-besarnya. Jejak Amatir bukan amatir biasa. Terima kasih.